Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nurul Huriyah dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 23106310800053. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan penelitian saya terhadap cerpen yang berjudul Lelaki Bercelana Jogger karya Hasbunallah Haris. Di sini yang saya teliti adalah analisis unsur-unsur intrinsik dan pengkajian sosiologi sastra pada cerpen Lelaki Bercelana Jogger karya Hasbunallah Haris. Kajian sosiologi sastra yang saya jadikan objek penelitian adalah kondisi sosial ekonomi di pedesaan dan di perkotaan pada cerpen Lelaki Bercelana Jogger dan juga mata pencaharian pada tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen Lelaki Bercelana Jogger. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan pengarang dari cerpen Lelaki Bercelana Jogger. Jadi, Lelaki Bercelana Jogger adalah cerpen karya Hasbunallah Haris yang diunggah pada 28 April 2024 pada situs web jawapos.com. Hasbunallah Haris lahir di Solok Selatan pada 29 Maret 2001. Beliau telah menyelesaikan studinya di UIN Imam Bonjol dengan program studi sastra Arab pada Agustus 2024 lalu. Beliau telah menuliskan karya-karyanya dalam bentuk novel, di antaranya novel yang berjudul Mendulang Cinta pada tahun 2023, Secangkir Kopi Panas pada tahun 2023, Wisata Masa Lalu tahun 2022, dan Menembus Rantau tahun 2023. Selain itu, beliau juga menulis cerpen yang terbit di media massa jawapos.com pada 28 April 2024 yang berjudul Lelaki Bercelana Jogger. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan. Di sini ada sinopsis cerpen Lelaki Bercelana Jogger. Jadi, cerpen Lelaki Bercelana Jogger ini menceritakan tentang Nuai, seorang lelaki yang bekerja seadanya dengan seorang teman lelakinya yang tidak disebutkan namanya dan selalu disebut sebagai lelaki bercelana jogger. Nah, suatu ketika Nuai diajak oleh teman karibnya itu untuk membersihkan tabung air PDAM dengan mesin penyedot, dengan mesin dompeng begitu. Pekerjaan itu sudah sering mereka lakukan pada beberapa tahun lalu dan mereka mengerjakan pekerjaan ini apabila ada panggilan untuk mengerjakannya. Nah, pekerjaan ini sangat menguntungkan bagi mereka karena bagi mereka hasil upah dari bekerja sebagai penyedot bak PDAM ini sangat besar dibandingkan dengan penghasilan mereka biasanya. Nah, singkat cerita, pada ada konflik saat mereka sedang bekerja. Mereka merasakan ada hal yang janggal dan pada akhirnya mereka pingsan dan tumbang di dalam bak PDAM yang sangat besar pada saat mereka sedang membersihkannya. Kemudian mereka dibawa ke rumah sakit dan pada akhirnya lelaki celana jogger ini meninggal sementara Nuai selamat. Baik, selanjutnya kita langsung masuk pembahasan unsur-unsur intrinsik cerpen Lelaki Bercelana Jogger. Yang pertama ada alur. Cerpen Lelaki Bercelana Jogger menggunakan alur maju atau progresif dalam penceritaannya. Hal ini diketahui karena cerita diawali dengan Nuai yang diajak bekerja membersihkan bak PDAM oleh temannya, yaitu si lelaki bercelana jogger ini. Nah, alur penceritaan ini fokus pada progresif dan kronologis dari peristiwa ke peristiwa. Nah, akhir dari ceritanya seperti yang tadi sudah dijelaskan pada sinopsis, Nuai dan lelaki celana berjogger ini tumbang dan pingsan di dalam bak saat membersihkan bak PDAM. Kemudian Nuai selamat dari maut sementara lelaki bercelana jogger ini tidak dapat diselamatkan atau meninggal dunia.
Selanjutnya di sini ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Nu'ai. Nu'ai ini salah satu tokoh utama yang memiliki karakter sederhana, apa adanya. Dia juga adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab terhadap istrinya dan juga dia memiliki satu anak. Nah, Nu'ai ini adalah sosok pria yang pekerja keras dan pandai bersyukur. Dia menerima apapun pekerjaan yang ia tekuni, salah satunya sebagai pembersih, pekerja lepas, pembersih, penguras bak PDAM gitu. Kemudian tokoh yang kedua ini ada lelaki bercelana jogger. Tidak jauh berbeda dengan Nu'ai. Lelaki bercelana jogger ini salah satu tokoh utama juga yang memiliki karakter mirip dengan Nu'ai. Dia juga lelaki yang sederhana, pandai bersyukur, bertanggung jawab terhadap anaknya dan ketiga anaknya dan istrinya. Lelaki bercelana jogger juga lelaki yang bersyukur karena dia itu tidak berangan-angan, tidak terlalu banyak impian untuk memiliki pekerjaan seperti orang-orang perkotaan yang memiliki gaji yang sangat besar. Begitu, dia sangat mensyukuri pekerjaan yang dijalaninya. Kemudian ada istri Nu'ai. Istri Nu'ai ini adalah perempuan yang tangguh, sabar, memiliki pembawaan yang tenang, dan memiliki kemampuan pengontrol emosi yang baik. Kemudian yang keempat adalah lelaki bercelana katun. Di sini ada dua orang yang disebutkan sebagai lelaki bercelana katun. Dua orang ini adalah orang yang menolong Nu'ai dan lelaki bercelana jogger ketika mereka pingsan di dalam bak PDAM. Nah, kemudian ada Amira. Amira ini adalah bayi perempuan, yaitu anak dari Nu'ai dan istrinya. Sebagaimana pada bayi biasanya, bayi yang dapat menangis dan juga memiliki barangkali ikatan batin terhadap orang tuanya, begitu. Kemudian ada latar. Di sini ada latar tempat. Latar tempatnya itu ada 3. Yang pertama ada rumah Nu'ai. Kedua ada Bangko. Bangko ini salah satu kecamatan di Kabupaten Menggelai, Provinsi Jambi, di mana Bangko ini adalah tempat Nu'ai dan lelaki bercelana jogger ini membersihkan bak PDAM. Kemudian yang ketiga ada rumah sakit tempat Nu'ai dan lelaki bercelana jogger dirawat. Lalu ada latar waktu. Latar waktu di sini secara keseluruhan terjadinya itu pada bulan Ramadan, dibuktikan dengan ketika Nu'ai pusing memikirkan kebutuhan lebaran untuk istri dan anaknya, dan juga dibuktikan lagi dengan istri Nu'ai yang memiliki firasat tidak enak terhadap Nu'ai sejak sahur, begitu. Kemudian ada pagi hari, sore hari, dan malam hari. Dan latar sosial, di sini latar sosial dalam cerpen lelaki bercelana jogger mengacu pada sosial ekonomi dan rata-rata pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakatnya. Kondisi ekonomi yang pas-pasan, tetapi daerah pedesaan yang masih memiliki banyak lahan untuk dijadikan mata pencaharian menjadi latar sosial inti dari cerpen ini. Nah, di sini kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang persona ketiga, dia serba tahu. Dalam kutipan cerpen yang tertera pada layar, di sini narator seolah-olah sangat memahami apa yang dilakukan, yang didengar, yang diucapkan, dan yang dirasakan oleh para tokohnya, sehingga sudut pandang yang digunakan di sini dikatakan sudut pandang persona ketiga, dia serba tahu. Kemudian ada bahasa. Bahasa yang digunakan tidak banyak menggunakan kalimat yang kurang dimengerti. Bahasa yang dalam cerpen ini berfokus pada alur kronologis penceritaan. Terdapat juga beberapa majas yang digunakan. Yang pertama ada majas metafora. Dalam kutipan yang tertera, sejak sama-sama sekolah di SD Impres, Nu'ai memang sudah akrab dengan lelaki celana jogger itu. Di sini lupa dicantumkan terdapat kalimat Nu'ai dan lelaki bercelana jogger itu bagai pinang dibelah dua, dimana itu adalah termasuk majas metafora. Yang kedua ada majas hiperbola. Dalam kutipan hidup di kota itu terlalu selangit. Nah, kalimat frasa terlalu selangit ini merupakan salah satu majas hiperbola, yaitu majas yang dilebih-lebihkan. Kemudian ada majas asosiasi, di mana mengungkapkan dua hal berbeda yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan kesan emosi yang dirasakan. Terdapat
Kalimat kepalanya seakan dibelah dua dengan kapak tumpul, dan lelaki beranak satu itu ikutan tumbang di detik berikutnya. Pada kalimat dibelah dengan kapak tumpul inilah yang disebut dengan majas asosiasi. Kemudian amanat. Pesan moral yang dapat diambil di sini adalah kehidupan itu kita harus banyak bersyukur, kemudian menerima apa yang diberikan Tuhan, saling peduli dengan sesama manusia dan lingkungan, dan kita diajarkan untuk saling bersyukur dengan kehidupan dan apapun yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya ada tema. Tema di sini adalah bertema tentang kondisi kehidupan di desa dan juga kondisi yang ada di perkotaan. Namun yang menjadi sorotan di sini adalah kondisi ekonomi di desa, dan pada akhir penceritaan ada tema yang baru ditemukan ketika sudah tuntas membacanya, yaitu di mana si lelaki bercelana jogger memiliki masa lalu yang bisa diinterpretasikan bahwa walaupun kehidupan di kota ini dicitrakan baik, tetap ada unsur yang tidak baiknya dari sebuah perdesaan begitu. Nah, di sini ada analisis sosial ekonomi dalam mata pencaharian tokoh dalam cerpen Lelaki Bercelana Jogger karya Hasbunallah Haris. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi di pedesaan. Dalam cerita, kondisi sosial ekonomi yang dikatakan adalah rata-rata kehidupan dengan ekonomi yang pas-pasan. Hal ini digambarkan dengan kata kemelaratan di dalam kutipan teksnya. Gambarannya juga direpresentasikan melalui tokoh Nu'ai dengan lelaki bercelana jogger. Bukan hanya sebuah cerita kondisi sosial ekonomi yang ada di cerita, tetapi benar-benar sosial ekonomi ini tuh terjadi dalam kehidupan nyata begitu. Kemudian ada kondisi sosial ekonomi di perkotaan. Nah, di sini tidak berbeda dengan di desa. Perekonomian di perkotaan itu bahkan sedikit lebih parah dalam hal strata ekonomi yang rendah. Di sana banyak orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan untuk mencari makan pun. Dan di sisi lain terdapat juga keadaan sosial ekonomi dari sisi orang-orang di strata sosial atas, di mana kedua kondisi ekonomi ini terjadi disparitas yang sangat kental dan sangat terlihat begitu. Nah, terakhir ada mata pencarian tokoh. Nah, yang pertama ada pekerja lepas menguras bak PDAM, di mana yang sudah dijelaskan ini adalah pekerjaan sampingan dari Nu'ai dan juga lelaki bercelana jogger yang dilakukan jika ada panggilan. Kemudian ada petani ladang. Petani ladang ini adalah pekerjaan yang ditekuni oleh lelaki bercelana jogger. Kemudian ada juga penggembala. Di sini yang disebut penggembala adalah Nu'ai karena dalam teks cerpen terdapat kalimat tanpa pikir panjang, niat yang semula hendak pergi mengarit kambing bujang di belakang rumah diurungkan demi mendengar PDAM disebut-sebut. Sebetulnya pekerjaan penggembala ini tidak ada dimunculkan peristiwanya atau kejadian ketika si Nu'ai mengembala, cuman akan tetapi dari kalimat yang telah dicantumkan itu dapat dikatakan bahwa Nu'ai juga seorang penggembala. Kemudian ada pemburu, sama halnya dengan pandangan sebelumnya yang mengatakan Nu'ai seorang penggembala, tidak tercantum dalam peristiwa yang dimunculkan dalam cerpen, tetapi ada ujaran yang mengatakan sepasang anjing pemburu Nu'ai baru saja melahirkan. Nah, di sini anjing pemburu diasumsikan sebagai anjing yang Nu'ai gunakan untuk menemaninya berburu. Baik, demikian presentasi tentang analisis unsur-unsur intrinsik dan kajian sosiologi sastra, yaitu tentang kondisi ekonomi
kondisi sosial ekonomi pedesaan perkotaan dalam cerpen Lelaki Bercelana Jogger, juga mata pencaharian para tokoh-tokohnya. Terima kasih. Saya Bilqis Nurul Huria mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.